Halo kawan-kawan, selamat datang di Saras 001 Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat. Check it out. Nomor 1. Tujuan umum promosi kesehatan adalah A. Meningkatkan kerjasama antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan. B. Meningkatnya PHBS individu, keluarga, dan masyarakat, serta berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat. C. Meningkatkan komitmen pembangunan berwawasan kesehatan dari para pengambil kebijakan dari berbagai pihak. D. Meningkatkan peran masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau penyelenggara upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. E. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Jawabannya adalah B. Meningkatnya PHBS individu, keluarga, dan masyarakat, serta berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat. Adapun pembahasannya, yaitu yang ada dalam kotak kuning. Tujuan umum dari promosi kesehatan. Nomor 2, yang tidak termasuk kebijakan umum promosi kesehatan adalah A. Menempatkan upaya promosi kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan. B. Melaksanakan peningkatan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. C. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait, swasta atau dunia usaha, dan ormas atau LSM. D. Memantapkan peran serta masyarakat, kelompok-kelompok potensial, termasuk swasta dan dunia usaha dalam pembangunan kesehatan. E. Melaksanakan upaya promosi kesehatan secara holistik dan terpadu. Jawabannya adalah C. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait, swasta atau dunia usaha, dan ormas atau LSM. Adapun pembahasannya tentang kebijakan umum promosi kesehatan terdapat di dalam kotak warna biru. Terdapat 5 kebijakan umum dari promosi kesehatan. Nomor 3. Program promosi kesehatan diprioritaskan pada sebagai berikut, kecuali A. PHBS di kantin, B. PHBS di rumah tangga, C. PHBS di tempat-tempat umum, D. PHBS di sekolah, E. PHBS di institusi kesehatan. Jawabannya adalah A. PHBS di kantin. Adapun pembahasannya yaitu program promosi kesehatan diprioritaskan pada PHBS di rumah tangga, PHBS di tempat-tempat umum, PHBS di lingkungan kerja, PHBS di sekolah, dan PHBS di institusi kesehatan. Nomor 4, yang bukan indikator PHBS di tempat-tempat umum adalah A. Menggunakan air bersih, B. Menggunakan jamban, C. Membuang sampah pada tempatnya, D. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, E. Memberantas jentik nyamuk. Jawabannya adalah D. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Nah, untuk pembahasannya terdapat 6 indikator PHBS di tempat-tempat umum, yaitu menggunakan air bersih, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di tempat umum, tidak meludah sembarangan, dan memberantas jentik nyamuk. Nomor 5. Tidak termasuk komponen desa dan kelurahan siaga aktif adalah A. Pelayanan kesehatan dasar, B. Melaksanakan surveillance berbasis masyarakat, C. Penanggulangan kedaruratan kesehatan dan bencana, D. Penyihatan lingkungan, E. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk kemajuan upaya promosi kesehatan. Jawabannya adalah E. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk kemajuan upaya promosi kesehatan. Komponen dari desa dan kelurahan siaga aktif yaitu pelayanan kesehatan dasar, UKBM yang melaksanakan surveillance berbasis masyarakat, penanggulangan kedaruratan dan bencana, penyihatan lingkungan, dan PHBS. Nomor 6. Kriteria desa dan kelurahan siaga aktif adalah
A. Pertama, B. Dasar, C. Madya, D. Utama, E. Paripurna. Jawabannya adalah C. Madya. Nah, adapun indikator kinerja utama untuk promosi kesehatan itu dengan kriteria ada Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Nomor 7. Tidak termasuk indikator PHBS di institusi kesehatan adalah A. Menggunakan air bersih, B. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, C. Menggunakan jamban, D. Membuang sampah pada tempatnya, E. Memberantas jentik nyamuk. Jawabannya adalah B. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk pilihan yang B ini itu masuk di indikator PHBS di rumah tangga. Sementara yang lainnya itu adalah PHBS di institusi kesehatan, di mana indikatornya itu terdapat 6. Nomor 8. Kriteria dan pentahapan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif madya, yaitu desa atau kelurahan yang A. Minimal 20% rumah tangga di desa dan kelurahan mendapat pembinaan PHBS. B. Sudah memiliki posyandu dan 3 UKBM lainnya yang aktif. C. Minimal 40% rumah tangga di desa dan kelurahan mendapat pembinaan PHBS. D. Sudah memiliki forum masyarakat desa atau kelurahan tetapi belum berjalan. E. Pembinaan PHBS kurang dari 20% pada rumah tangga di desa atau kelurahan. Jawabannya adalah A. Minimal 20% rumah tangga di desa dan kelurahan mendapat pembinaan PHBS. Berikut pembahasannya. Di dalam kotak merah itu merupakan indikator desa siaga madya. Bisa kita lihat baik itu ditinjau dari forum desa atau kelurahan, ada KPM atau kadernya, kemudahan akses, posyandu dan UKBM-nya, bagian untuk dukungan dana, peran serta masyarakatnya, peraturan kepala desa, dan pembinaan PHBS rumah tangga. Nomor 9, ditinjau dari keaktifan posyandu dan UKBM lainnya, manakah yang termasuk desa dan kelurahan siaga aktif purnama? A. Posyandu dan 1 UKBM lainnya aktif. B. Posyandu dan 2 UKBM lainnya aktif. C. Posyandu dan 3 UKBM lainnya aktif. D. Posyandu dan 4 UKBM lainnya aktif. E. Posyandu dan 5 UKBM lainnya aktif. Jawabannya adalah C. Posyandu dan 3 UKBM lainnya aktif. Nah, ditinjau dari keaktifan posyandu dan UKBM-nya, untuk desa siaga Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri memiliki kesamaan, yaitu memiliki posyandu yang aktif. Sedangkan perbedaannya itu di bagian UKBM-nya. Kalau untuk di Pratama, UKBM-nya itu tidak aktif. Kalau di Madya memiliki 2 UKBM yang aktif. Kalau di Purnama terdapat 3 UKBM yang aktif. Sedangkan di Mandiri terdapat 4 UKBM yang aktif. Nomor 10. Upaya rumah sakit meningkatkan perilaku petugas rumah sakit, klien, kelompok-kelompok masyarakat, dan pasien beserta keluarganya agar pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhannya dan rehabilitasinya merupakan pengertian dari A. Promkes di institusi kesehatan, B. Kewenangan rumah sakit, C. Kewajiban rumah sakit, D. Promkes di rumah sakit, E. Program rumah sakit. Jawabannya adalah D. Promkes di rumah sakit.
Promkes di rumah sakit atau yang biasa kita sebut dengan PKRS merupakan upaya rumah sakit meningkatkan perilaku petugas rumah sakit, klien, kelompok-kelompok masyarakat, dan pasien beserta keluarganya agar pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya. That's all kawan-kawan, demikian 10 soal yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tunggu soal-soal berikutnya ya. Terima kasih.